Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Satelit TV dan juga subscriber YouTube-nya Satelit TV. Kembali lagi di program Dialog Interaktif Satelit TV Purwokerto Inyong Epol. Dan kali ini kita akan membahas persiapan final Pildamas 2025 dan mengenal sang calon juara. Bersama saya Istanto Live telah hadir di studio kami. Yang pertama ada Ketua Panitia Pildamas 2025, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Tri Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Tri? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kemudian ini ada 3 orang dari sekian banyak peserta. Pemirsa kemarin sudah mengikuti dari awal ya, 50 peserta ini. Sekarang tinggal 3 terbaik. Dan 3 orang ini, 3 peserta ini akan tampil nanti di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.30. Nah, nanti segera kita akan tahu siapakah yang akan menjadi juaranya. Nah, kita sapa dulu, ada 2 peserta putra dan 1 peserta putri. Kita sapa yang di sebelah saya dulu, ada peserta namanya Rifki Fadila Tangkas Pradita. Assalamualaikum Rifki. Waalaikumsalam Mas. Ya, sehat ya Rifki ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Masih puasa? Alhamdulillah. Ya, jangan. Ini udah malam. Tadi kan berarti udah buka ya. Iya. Berikutnya peserta satu-satunya yang putri. Kita sapa dulu, ada Lantika Vidara Hadini. Assalamualaikum Lantika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang I. Sehat Lantika? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Ini seperti di penampilan yang lalu-lalu ya, tetap keep smiling, luar biasa. Dan satu lagi peserta yang lolos ke 3 besar ini kita sapa juga, ada Huda Aulia Assalam. Assalamualaikum Mas Huda. Waalaikumsalam Mas Istanto. Dipanggilnya siapa biasa? Huda? Huda. Huda aja. Ya. Kalau Aulia mungkin kayak nama cewek. Kayak perempuan sih. Oh iya, oke. Baik pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, kemarin kita sudah mengikuti dari awal, 50 peserta sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam membawakan sebuah materi ya syiar Islam menjadi seorang calon dai. Nah, kita sekarang akan mengobrol dengan peserta dan juga terutama nih kita akan ngobrol dulu dengan panitia Pildamas dulu ya. Oke Mas Tri, jadi awal ada inisiasi kegiatan ini dari mana nih? Kita pemirsa juga pengen tahu cerita awal mulanya kok diadakan Pildamas di tahun ini. Oke, ya terima kasih Mas Istanto Live. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya perjalanan ini sebenarnya sudah dirancang lama sebenarnya. Ini sudah sejak bulan Desember, jauh-jauh sebelum Ramadan kita ada program, gitu kan. Terus kemudian dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, gitu kan. Terus membuat program bahwa di Ramadan nanti ada apa nih, gebrakan apa nih yang setidaknya teman-teman pemuda mengadakan kegiatan. Nah, alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman sehingga terbentuklah kemudian pemilihan dai waktu itu Mas sebenarnya, pemilihan dai. Tapi kita kemudian menggandeng, ini kalau jalan sendirian kayaknya nggak kurang menarik nih, gitu. Sehingga kita menggandeng, kemudian kita bersama dengan pimpinan daerah Nahdlatul Asia, gitu. Bersama dengan NA, kemudian kita bekerja sama bersama, bergiat bersama. Akhirnya kita memutuskan nama nih, nama dulu Mas. Nah, akhirnya ketemulah nama Pildamas, pilihan dai muda Banyumas itu. Kemudian bersama dengan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, bersama dengan pimpinan daerah Nahdlatul Asia, kita berkegiatan bersama. Akhirnya terpilihlah seleksi dari awal Januari, Februari sampai akhirnya di bulan Ramadan ini kita bisa berjalan kegiatan. Oke. Nah, Mas Tri, di zaman sekarang ini kan terutama anak muda ya, sepertinya untuk hal-hal yang sifatnya public speaking dan sebagainya kan khususnya di Purwokerto ini kan masih jarang ya. Kok Mas Tri ini bisa pede sekali nih akan menggelar acara ini dan ternyata pesertanya itu sampai nalak-nalak ya kabarnya ya Mas Tri ya. Itu gimana ceritanya Mas? Iya. Jadi kita sebenarnya di luar perkiraan kita Mas sebenarnya. Jadi ternyata antusiasme peserta itu ternyata banyak. Jadi sebenarnya ini peserta kita kan buka untuk umum Mas sebenarnya. Jadi tidak hanya untuk internal kita di Muhammadiyah, terus kemudian kita umum. Sebenarnya kita undang juga ada dari organisasi gitu ya, ormas-ormas lain kita undang, terus kemudian pelajar kita sekolah kita juga undang. Ternyata memang antusias sambutannya lumayan bagus gitu. Banyak yang kemudian kirim pesan, bisa ikut enggak gitu. Nah, akhirnya sebenarnya ada yang unik Mas, ada yang unik. Kita sebenarnya dulu mematok itu
ya kita kalangan pelajar lah sebenarnya. Tapi terus ternyata antusiasmenya lumayan banyak gitu kan. Terus kemudian bahkan ada yang tanya, ini kira-kira usia sekian bisa ikut nggak, Nah kita batasi Mas, karena kita takut nanti meludak banyak gitu ya. Kita batasi di maksimal usia 23. Di usia 23 kita batasi ini untuk mengantisipasi karena banyaknya sekali yang pengen ikut ternyata Mas. Nah ini semakin semangat kita untuk terus bergiat, ternyata luar biasa sekali sambutan kalangan remaja ini. Nah ini yang bagi kita itu di pemuda, terus kemudian di NA, ternyata ini menjadi evaluasi ya, ini ajang positif untuk kalangan pelajar, pemuda, terus kemudian dari kalangan perempuan juga. Nah kita arahkan berdakwahnya anak-anak muda juga harus yang muda nih, yang bergerak, sehingga kita memang terbentuk acara ini ya. Nanti harapannya teman-teman pemuda ini nanti dan juga dari ENA ini akan langsung bersentuhan langsung dengan generasi muda yang sekarang, apalagi generasi yang sekarang ini, Gen Z ini yang luar biasa sekali teknologinya, terus kemudian sudah luar biasa. Nanti harapannya juga teman-teman nanti yang sudah ini, termasuk yang 50 besar ini, jangan berhenti di sini Mas. Jadi terus berdakwah, khususnya nanti di lewat media juga. Harapannya punya akun, punya YouTube, punya apa, dakwah lewat media juga. Jadi bukan setelah pilkada selesai terus kemudian apalagi yang 50 nih karena nggak masuk terus kemudian saya nggak mau dakwah lagi, jangan. Harapannya masih terus tetap berdakwah, baik itu secara langsung di kampung, di sekolahnya, di tempat mana mereka bergiat. Harapannya terus mensiarkan kebaikan. Masya Allah. Jadi pemirsa Satelit TV, acara Pildamas ini tidak hanya sekedar lomba pidato, lomba menjadi dai, tapi kedepannya memang dari panitia sendiri mengharapkan para peserta ini konsisten ya dalam syiar Islam, apalagi di usia muda, usia emas ya, energinya masih penuh, masih full, daya serapnya masih bagus ya. Sebenarnya kalau umur saya masih 23 mungkin saya ikut ya. Bang kebetulan umur saya udah lebih Mas Tri. Baik pemirsa Satelit TV, kita menyapa 3 orang terbaik yang akan masuk ke final, dan kita sapa dulu yang putri dulu yang sendirian nih. Oke, Lantika, gimana perasaan kamu? Kok apakah sudah diprediksi sebelumnya nih aku pasti lolos 3 besar atau gimana? Tentunya perasaan tidak terduga, karena awalnya memang hanya memenuhi amanah dari pimpinan cabang Nasyidul Aisyah Purwojati. Ada kabar perlombaan Pildamas. Setelah itu ditunjuk, kemudian kenapa tidak? Saya mau belajar di sini. Sebenarnya menang atau tidak menang itu urusan belakangan gitu. Jadi yang utama adalah saya mau belajar. Dan alhamdulillah sampai ke babak 3 besar ini, itu semua kan sudah takdir Allah gitu ya. Jadi saya merasa sangat bersyukur. Juga sebenarnya ini tantangan buat diri saya sendiri untuk ayo lebih banyak belajar lagi. Tapi kalau secara keseharian, Lantika memang sudah beraktivitas dakwah juga? Secara spesifik dakwah tidak mungkin ya, untuk dai gitu. Ini mungkin bisa dibilang pengalaman pertama saya untuk berbicara di depan umum dalam konteks dakwah Islam gitu. Sebelum-sebelumnya paling mengajar anak-anak gitu, dan sharing bersama adik-adik mentor gitu. Tapi kalau untuk dakwah belum pernah sebelumnya. Baik pemirsa, dari sekian peserta, masih iklan? Oh ya. Baik pemirsa, dari sekian peserta, ini yang lolos 3 orang ini saya melihat Rifki ini yang kayak paling imut-imut ya, paling muda. Oh iklan? Iya maksudnya bridging ke iklan gitu. Oh iya, oke. Ya, lagi ya. Oke, baik pemirsa, dari sekian banyak peserta kemarin yang sudah tampil, dari 3 orang yang hadir di sini, menurut saya yang paling imut-imut nih Rifki. Kira-kira Rifki perasaannya gimana udah mau masuk grand final? Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dialog interaktif Satelit TV setelah yang satu ini. Tetap di Satelit TV, Inyong. Baik pemirsa, kembali lagi di program Dialog Interaktif Satelit TV, yang kali ini kita akan membawakan tema persiapan final Pildamas dan mengenal sang calon juara. Bersama saya Stanton Live. Tadi sebelum jeda kita membahas tentang peserta yang paling imut ya, yang sampai lolos ke 3 besar ini. Oke, ini dia Rifki Fadila Tangkas Pradipta. Oke Rifki, gimana perasaan kamu nih
sampai lolos ke sejauh ini gimana rasanya? Ya, alhamdulillah ya. Pertama, mungkin karena dukungan dua orang tua jelasnya, terus asati di sana juga teman-teman. Ya luar biasa, alhamdulillah masih diberi kesempatan. Mungkin dari penampilan saya saja masih ngerasa harus ada yang diperbaiki. Tapi memang Dewan Juri selalu memberikan kritikan yang jelasnya membangun, dan insya Allah akan saya perbaiki di perform selanjutnya. Masya Allah. Tapi memang sebelum acara Pildamas ini, Rifki pernah berkegiatan serupa ya? Jadi pernah tampil di depan umum gitu untuk ceramah kayak gitu atau gimana? Kalau tampil ya pernah. Dulu pertama kali nyoba ada event pidato tuh waktu kelas 10. Tapi di situ masih belia ibaratnya. Gitu. Langsung ditunjuk waktu itu berarti tepat waktu Ramadan. Masya Allah. Dari asatid itu ada yang hubungi saya untuk ikut lomba pidato bahasa Arab. Nah, waktu itu kelas 10 kan ibaratnya masih awal saya untuk mencoba berbahasa Arab sehari-hari ya. Masih agak kaget, apalagi langsung dihadapkan dengan teks yang ibaratnya masih gundul, sampai saja harus konsultasi. Afwan Ustadz, bacanya kayak gini bener enggak? Dan itu eventnya digelar secara offline di Universitas Muhammadiyah Jogja. Nah, jadi kita ke sana itu dari 2 yang laki-laki, terus yang perempuan 3. Dan belum rezekinya sih, karena waktu itu kaget langsung. Waktu kelas 10 lawannya langsung mahasiswa semua. Dan juga keputusan yang menang ya mahasiswa semua. Ya di situ jadi belajar. Oke, baik pemirsa, ternyata memang dalam kita melakukan segala hal, terutama hal-hal yang positif ini juga perlu proses belajar ya. Seperti tadi diceritakan Rifki, sangat menginspirasi. Dia sampai ke titik ini juga sebenarnya mungkin tidak menyangka ya Ki ya. Tapi akhirnya karena semangat belajarmu ini akhirnya memberikan kesempatan Rifki untuk ke tahap yang lebih jauh lagi, ya kan? Iya. Oke, Masya Allah. Dan berikutnya ini ada Huda Aulia Assalam, Mas Huda. Iya. Sebenarnya kesan pertama ketika tampil nih di waktu itu kamu ikut round yang berapa ya? Yang gelombang berapa? Pertama. Pertama ya. Pertama langsung mencolok penampilannya nih. Bukan mencolok mata gini ya. Masya Allah. Dari saya kan di panggung host itu ngelihat ke audiens di studio SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto ya, bahwa ini unik nih. Maksudnya unik dalam arti dari peserta yang lain seperti yang paling siap menghadapi event Pildamas 2025 ini. Nah, kalau dari Mas Huda sendiri perasaannya gimana sampai sejauh ini? Iya, jadi untuk perasaan gimana ya? Campur aduk kali ya Mas ya. Dak dikduk juga gitu kan. Sama kemarin itu jujur bener-bener di luar yo expect gitu kan. Jadi memang bener-bener kemarin tuh saya merasa kayak yang panik gitu kan, terus deg-degan juga karena merasa aduh kayaknya gimana ya, latihan tadi malam kayaknya belum cukup deh gitu kan, apalagi kan paginya itu kan kegiatan kuliahnya kan masih aktif gitu Mas gitu. Jadi jujur kemarin itu memang ya baru pulang kuliah juga gitu kan, pulang kuliah zuhur, setelah itu kemudian persiapan. Nah dari Ma'had itu kan kurang lebih 20 menitan apa ya ke SMK Purwokerto itu, ke SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Lah disitulah banyak-banyak kemudian ulang-ulang teks gitu kan, ya harapannya ya biar terus inget kan gitu, terus berusaha untuk ya mengenjoykan diri kali ya, biar kemudian apalagi urutan ketiga itu masih yang aduh gimana gitu kan. Akhirnya ketika dipanggil bismillah udah ada usaha kan gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk perasaan ya cukup senang gitu kan, kayak merasa usaha yang selama ini ibaratnya kayak gedebak-gedebuk gitu loh. Loh Mas Is, kan saya itu ya kalau boleh terus terang ya di Ma'had Fastabiqul Khairat gitu. Itu kan saya juga bukan merangkap ya, maksudnya saya juga diamanahi qadarullah ya sebagai musyrif. Ya musyrif itu jadi kayak sekedar kayak koordinator mahasantri lah ya. Jadi harus kemudian ngontrol bagaimana santri harus ini, harus itu. Nah, itu saya yang megang kan gitu. Di samping itu saya juga harus kuliah gitu kan. Dengan begitu banyak ya mungkin tugas-tugasnya gitu kan. Dan di samping itu ternyata dari Mas Syihab ya salah satu kemarin juga panitia itu ya awal ceritanya dulu menawarkan, nih ada lomba nih gitu kan, Pildamas Banyumas, barangkali mau ikutan.
ajakin juga tuh santri, barangkali nanti ada yang minat kan gitu. Ya alhamdulillah kemarin kan dari Fastabiqul Khairat ini kan mengirimkan 4, qadarullah 3 gugur nggih. Bertahan saya. Jadi seperti itu. Jadi ya cobalah bismillah gitu kan, pengalaman juga kan, belum pernah nih ikut lomba-lomba apalagi setingkat ya Banyumas kan gitu. Lah bismillah akhirnya kan dicoba, ya alhamdulillah gitu kan, ternyata 50 masuk, kemudian 20 juga masuk, kemudian 10 masuk, kemudian sampai sekarang hari ini gitu kan. Ya Allah kayak yang ternyata saya ini mampu ternyata ya. Meskipun ya tadi ya musyrif, kemudian harus ikut kegiatan kampus, tugas kelas, belum organisasi. Ya kebetulan saya juga diorganisasikan mengikuti himpunan Mas, mengikuti himpunan prodi bahasa Arab. Jadi di situ qadarullah ya saya kepilih jadi amanahi ketua himpunan lah ya. Jadi harus kemudian bagaimana yang mengkondisikan anak-anak itu di kelas, di kampus. Kemudian kalau harus pulang ke ma'had, megang anak-anak mahasantri juga gitu kan. Kemudian mengikuti Pildamas juga harus. Jadi malam itu ya gimana caranya pokoknya harus latihan dulu buat persiapan besok gitu kan. Pokoknya malam setelah semua memang kegiatan sudah selesai, ya saya sisihkan waktu memang benar-benar untuk Pildamas ini gitu kan. Jadi alhamdulillah juga di Fastabiqul Khairat itu kita ada studio kecil Mas. Ya studio yang memang juga ada lampu sorotnya juga gitu kan. Juga ada ya penerangan yang cukup lah untuk kemudian bisa sambil ngeliat di HP kan gitu. Untuk biar tampil di depan kamera lah ya intinya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya pokoknya setiap malam itu benar-benar sebelum tidur bismillah latihan. Apalagi kemarin kan alhamdulillah waktu agak panjang gitu kan. Jadi ya gitu, setelah mungkin kegiatan selesai, malam tuh gimana caranya pokoknya cari waktu harus latihan seperti itu. Jadi benar-benar effortnya kerasa banget. Iya, kayak kerasa banget loh. Luar biasa. Seperti itu. Oke, Mas Tri, lihat dari kemarin ya antusiasme peserta Pildamas ini, terutama yang sudah lolos ke tahap berikutnya sampai ini 3 terbaik ini ya untuk sampai saat ini. Menurut Mas Tri, dari pandangan Mas Tri sendiri, apakah dari seluruh peserta ini yang ikut sudah sesuai harapan belum dari panitia sendiri? Oke, ya. Kalau peserta itu ya sebenarnya harapan kita itu bisa merangkul semuanya, Mas. Bisa merangkul semuanya. Kalau ini kan alhamdulillah sudah yang luar biasa lah. Udah sampai babak 10 besar. Terutama yang 10 besar kemarin itu yang paling luar biasa sebenarnya, Mas. Jadi ini saya pengen berpesan aja untuk teman-teman yang kemarin lolos 10 besar itu. Untuk tetap semangat ya, untuk tetap semangat, terus kemudian jangan berhenti sampai di sini. Terus berdakwah, terus bergiat, jangan sampai terus kemudian saya nggak masuk 3 besar, udah sampai 10 terus kemudian putus asa. Nah, harapannya setelah ini adalah kegiatan ini bisa merangkul semuanya, Mas. Merangkul semuanya, baik remaja-remaja yang lain, termasuk pelajar yang lain. Karena ini kan kebanyakan masih dari Mahat, terus kemudian dari sekolah Muhammadiyah gitu, dari seperti internal kita lah. Nah, tapi harapannya adalah periode berikutnya ini bukan hanya untuk kita, untuk internal Muhammadiyah, tapi ini harapannya adalah untuk semuanya. Baik teman-teman ormas yang lain, pemuda-pemuda yang lain di ormas yang lain kalau mau ikut, ayo. Semoga tahun depan kita bisa lebih banyak lagi pesertanya, lebih beragam lagi pesertanya, gitu kan. Itu yang kita harapkan sebenarnya, Mas. Tapi untuk penyelenggaraan pertama ini sudah di luar ekspektasi kita semuanya. Ya. Oke, terima kasih Mas Tri. Saya juga sebagai host merasa tersentak ya bahwa ada event yang luar biasa, anak-anak muda sangat berbakat sekali. Dan saya penasaran nih untuk Lantika ya. Lantika kan hanya satu putri nih. Di Purwokerto, Banyumas sendiri untuk dai perempuan kan masih sangat jarang ya. Nah, kira-kira Lantika nih setelah event ini, entah itu juara 1 atau tidak ya, semoga yang terbaik aja. Ini ada cita-cita mau menjadi dai perempuan gitu? Nanti jawabnya setelah yang satu ini, tetap di Dialog Interaktif Satelit TV Inyo Ngepot. Baik pemirsa, kembali lagi di Dialog Interaktif Satelit TV bersama saya Istanto Live. Dan spesial masih kita membahas tentang persiapan final Pildamas 2025. Dan kita akan mengenal sang calon juara. Nah, di sini sudah hadir ketua panitia yaitu Mas Tri Nugroho dan 3 besar peserta yang nanti akan tampil di babak final yang akan disiarkan secara langsung di channelnya Satelit TV dan juga YouTube-nya Satelit TV
pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 mulai pukul 15.30. Oke, tadi kita sebelum jeda membahas tentang keberadaan dai perempuan di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, dari sekian banyak peserta kemarin yang ikut, ini satu-satunya yang lolos nih dai perempuan, calon dai. Nah, kalau Lantika sendiri ke depannya kamu terbesit dalam hati, ini momentum sudah dapat nih, aku mau jadi dai perempuan aja nih, atau gimana coba? Masya Allah Bang Is pertanyaannya. Sebenarnya dari awal tidak pernah terbayangkan untuk menjadi dai perempuan, khususnya di daerah Purwokerto ini. Selalu ingin menjadi pendidik dari awal, pendidik, menjadi guru di Gugu dan ditiru. Tapi setelah dimaknai lagi, sebenarnya untuk menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah ayat-ayat Al-Quran, kita kan tidak perlu menjadi dai gitu ya. Menjadi guru juga itu kita menyampaikan sebuah pesan. Tapi karena sudah ada wadahnya, sudah ada momentumnya, kenapa tidak diteruskan perjuangan ini gitu. Dan insya Allah kalau misalkan nantinya Allah izinkan gitu ya untuk menjadi dai perempuan di Purwokerto, tentunya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke. Tapi sebelum ini kan kita juga masyarakat Banyumas ya sering mengikuti kegiatan tausiah, pengajian di masjid-masjid, di tempat-tempat umum gitu ya. Kalau dari Lantika sendiri ada nggak dai dari Purwokerto Banyumas yang satu momen itu aku pengen kayak dia nih? Dai dari Purwokerto Banyumas. Iya, kiai atau siapa gitu yang sekiranya Siapa inspiring ya? itu siapa? Mungkin saat ini saya pribadi belum terlalu mengenal dai-dai yang ada di Purwokerto Banyumas ini. Mungkin kita perlu kenalan dulu. Iya, perlu kenalan. Saya perlu banyak main gitu. Ya. Baik pemirsa, tadi sudah Lantika ya karena momentumnya dapat. Tapi memang harapan dari panitia itu bagus sekali ya di Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto ini generasi muda memang harus diarahkan ke hal-hal yang positif ya. Tidak hanya melakukan kebiasaan yang sebelum-sebelumnya berulang, tapi bagaimana satu kan ada poin belajar public speaking, kemudian penguasaan materi, religi dan menenangkan diri, kesabaran. Pokoknya banyak hal-hal positif yang dari event Pildamas ini yang saya juga sebagai host nih Mas Tri. Ini kayak tersentuh gitu, Masya Allah ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arabnya adalah fastabiqul khair. Masya Allah, lolos nih jadi peserta. Oke, untuk yang masih imut-imut paling muda nih ada Rifki. Kalau Rifki sendiri misalnya nih suatu saat kamu jadi dai, kira-kira nih ya, kamu seperti apa dai-nya? Maksudnya mau stylenya mau yang sudah eksis sekarang, atau kamu punya cita-cita sendiri dai yang seperti apa gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Is. Saya izin menjawab. Jadi emang sudah terbenak dari sejak saya kecil itu, mungkin didilan dari orang tua sendiri ya. Itu perlu di antara keluarga dan kalangan masyarakat desa itu ada yang menyerukan amar ma'ruf. Karena mungkin ya, maaf lingkungan saya mungkin ya harus memang gayanya kalau diingatkan secara langsung spontan, mungkin kesan yang dihasilkan malah jadi pertengkaran. Nah, makanya dari situ saya kan memperhatikan ibu, bapak kalau interaksi ya sambil guyon, oke, kita selipin di situ. Nah, kebetulan karena saya juga nyantri. Nah, jadi kerasa banget tuh vibes-nya kalau kita dai ataupun berdakwah ke teman sendiri aja. Misal di pondok itu kan ya jadi ciri khasnya santri sering tidur ya. Nah, di momen tertentu misal lagi free itu baiknya mending tidur. Kadang kalau udah mepet waktu sholat nih kan di bel tuh diingatkan dari pengurus, kadang juga dari asatid. Itu PR saya kadang banguninnya, mungkin kalau lagi saya bombong gitu ya, ayo bangun nanti ada ustadz nih, ayo cepet ke masjid. Nah, itu salah satu nilai dakwah yang kita tuangkan di situ nih. Juga pernah suatu ketika coba kita kan aplikasikan dakwah pakai berbagai gaya ya. Waktu itu pernah karena kebetulan diamanahi sebagai ketua di sana. Jadi pernah suatu ketika marah dengan anggota sendiri loh. Ini orang udah diingatkan berulang kali kok masih aja ini ngeyel ya. Sampai pagi-pagi waktu itu saya ingat banget jam 3:30. Karena biasanya kan disunahkan untuk sholat sunnah dulu di masjid. Kadang dibangunin kok kamu mau bangun apa enggak? Ya terus kadang stay ya ikhwah ya. La tanam. Iya, kadang kayak gitu sampai
gendak-gendak itu kan bed diangkat-angkat orang gitu Mas. Jadi ada momen tersendiri. Berarti kalau di masyarakat kita nanti harus dakwahnya kayak gini, kayak gini. Juga alhamdulillah kadang bapak itu dapat jatah buat ngisi kultum. Kadang suatu ketika kalau saya pulang diberi kesempatan buat ngisi. Ya beberapa ada kritikan waktu itu saya ingat. Saya kesannya kayak paham. Nah itu jadi koreksi. Kalau ke orang tua lebih baiknya ya kayak ngobrol aja. Kalau paham-paham tuh kayak membodohi beratnya. Itu kesannya. Jadi menjadi tantangan tersendiri. Tapi kayaknya mungkin Rifki ini talented ya, memang berbakat untuk syiar ya. Tapi memang betul, karena ini konteksnya dalam Pildamas, maka untuk syiar itu juga medianya kita sebagai dai gitu. Walaupun dalam bentuk lain juga tadi Rifki cerita ya, di pondok itu juga termasuk dakwah ya. Tapi kayaknya serius ya jadi dai ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Bismillah. Oke. Berikutnya nih, Mas Huda Aulia Assalam nih. Nah, Mas Huda kan sudah berkecimpung di dunia pendidikan khususnya Islam ya, dengan interaksi bahasa Arab dan lain sebagainya. Menurut Mas Huda ya, dakwah yang menarik untuk saat ini, maksudnya apa ya? Kita lihat orang kan kalau ceramah responnya biasanya ada orang yang ngantuk, cuek, mainin HP gitu ya. Padahal apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang penting ya kan. Nah, menurut Mas Huda nih, metode yang pas nih nanti kalau misalnya arahnya kan jadi dai ya kan. Karena saya pernah manggil waktu di salah satu episode juga, ini dai beneran kan kayak gitu. Kira-kira metodenya yang mau diterapkan dalam berdakwah seperti apa nantinya? Ya, kalau metode ya, saya tuh berkiblat ya yang sehari-hari ketemu gitu kan. Sosok Ustadz Mintaraga. Iya. Karena setiap hari kita ketemu, apalagi di bulan Ramadan ini gitu kan. Itu ya setiap subuh itu rutin. Ada kajian, ada taklim ya bersama jamaah masjid. Jadi pertama kali ya kenal sama Ustadz Mintaraga, ketemu. Habis itu ya banyak kemudian berinteraksi dengan beliau sampai sejauh ini gitu kan. Ya sosok Ustadz Mintaraga itu jadi kayak yang contoh gitu. Bagaimana sih cara agar kemudian didengarkan, bagaimana sih cara agar kemudian si jamaah ini fokus untuk memperhatikan gitu loh Mas. Jadi ternyata setelah dilihat itu ya pertama care itu ya. Jadi tidak yang kemudian langsung ke inti pembahasan. Artinya gimana caranya agar kemudian di awal itu kita sebagai dai ini bisa nih bagaimana untuk kemudian ambil perhatiannya dulu kan gitu. Ambil perhatian jamaah, ambil kemudian perhatian audien. Ya. Jadi ya salah satu ya dengan suara yang jelas tentunya kan. Artinya tidak gremeng suara kayak yang kurang jelas artikulasinya. Jadi seperti tadi ya. Jadi suaranya gimana agar kemudian pertama lantang gitu kan. Kemudian ya jelas dari artikulasinya. Kemudian kalau memang berhadapan langsung dengan masyarakat itu tidak bisa tuh langsung ke materi yang apalagi berat gitu kan. Itu, ya? Iya, jadi ya ngobrol ringan dulu gitu kan. Ambil bagaimana kemudian bisa suasana itu hangat dulu gitu kan, agar ada interaksi antara kita dan jamaah seperti itu. Ya seperti itu mungkin di Mantap, awal. luar biasa. Oke, Mas Tri. Setelah ini kita akan nanya lagi ke panitia ya. Terutama ini kan Mas Tri Nugroho ini dari Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah ya. Dan perannya seperti apa? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Interaktif Satelit TV Ijong Epol. Oke pemirsa, Satelit TV masih bersama saya Istanbul Live di program Dialog Interaktif Satelit TV yang kali ini membahas tentang persiapan final Pildamas 2025 dan mengenal sang calon juara. Nah, tadi sebelum break iklan, saya menyapa Mas Tri. Mas Tri ini berkegiatan di Pemuda Muhammadiyah Banyumas. Nah, di Pemuda Muhammadiyah Banyumas sendiri, Mas Tri, apakah ada juga aktivitas serupa kayak Pildamas atau misalnya ada kegiatan di keanggotaan itu yang ada semacam training atau coaching, bukan coaching ya, coaching, latihan untuk menjadi dai. Apa ada di Pemuda Muhammadiyah Banyumas ini? Oke, terima kasih Mas Is. Sebenarnya kita di Pemuda Muhammadiyah kita juga ada nih
pelatihan dai kita ada gitu kan. Ya sebenarnya kemarin ini programnya juga rangkaian dari itu sebenarnya Mas. Kita awali dengan pelatihan dai, terus kemudian kita mulai ajang Pilda Mas ini gitu lah. Kita sebenarnya bergerak gitu Mas di bidang di Pemuda Muhammadiyah itu. Ini juga bagian daripada kita menjawab tantangan di Muhammadiyah itu sendiri Mas. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kan kadang ada keluhan nih dari cabang-cabang, kurangnya kader, kurangnya mungkin generasi penerusnya masing-masing itu di masing-masing cabang. Nah, kita di Pemuda Muhammadiyah mencoba bergerak untuk ke sana, menjawab tantangan itu, bahwa kita di generasi muda ini, di kader-kader Muhammadiyah ini, terutama saya sendiri Mas, saya itu di bidang pendidikan dan kaderisasi di Pemuda Muhammadiyah Banyumas. Jadi ini bagian dari program kita untuk menyiapkan kader-kader di cabang. Jadi harapannya memang nanti setelah ini, pasca ini, mereka bisa bergiat di cabangnya masing-masing. Jadi harapannya berkomunikasi dengan pimpinan cabangnya, terus kemudian yang di mungkin Mbak Lantika juga komunikasi dengan pimpinan cabang Aisyahnya di sana untuk menjadi ada semacam ini loh kader, ini loh disiapkan. Kita sudah menyiapkan, mungkin ini lahir ada Mas Huda, ada lahir terus kemudian ada Mas Rifki. Itu saatnya mereka bergiat di cabang, kasih kesempatan yang muda ini untuk tampil, sehingga nanti memang tantangan kader berkurang, kita ada. Ini solusinya ini. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita kekurangan dai, enggak. Kita banyak kader-kader muda yang memang belum siap atau belum dikasih panggung untuk mereka berlatih. Karena apa? Untuk lahir menjadi langsung yang lebih baik seperti mungkin Ustadz Mintaraga atau Ustadz Johar atau apa dan sebagainya. Nah, lewat dari yang muda ini dilatih sejak dini lah bahasanya gitu. Mungkin program dari Mas Subhan selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Banyumas, terus kemudian ada Mbak Pipit di PDNA. Ini bagian daripada menyiapkan kader-kader dakwah, terutama mungkin segitu. Luar biasa. Jadi memang Pemuda Muhammadiyah sendiri relate banget ya sama program. Karena memang kita pemirsa belajar di usia muda itu ibarat mengukir di sebuah batu. Masya Allah. Itu akan membekas ya. Tapi beda kalau kita belajar di usia lanjut. Itu seperti kita mengukir di atas air. Langsung hilang. Langsung lupa ya. Baik, terima kasih Mas Tri, sangat menginspirasi ya. Semoga juga Mas Tri selama berkegiatan di Pemuda Muhammadiyah Banyumas diberi kelancaran. Sesuai harapan tadi ya, yang Pildamas ini sebagai tonggak awal bagaimana melahirkan kader-kader muda yang berkualitas, dai-dai muda, harapan masyarakat untuk syiar Islam di masa-masa yang akan datang. Begitu, Masya Allah. Oke, kita kembali ke yang dekat dulu nih, Rifki nih. Rifki mondok ya, nyantri ya, ke pondok pesantren. Dari usia berapa Rifki masuk pondok pesantren? Masuk tuh di 2019, berarti kelas 7. Usia berapa tahun itu? Waktu itu berarti udah tahun itu 13. Oh, 13. Di tahun awal masuk. Nah, rasanya gimana? Jauh sama orang tua? Ya, itu udah tekad sih. Jadi emang sudah, apalagi bapak. Jadi bapak tuh pernah punya background dia sekolah asrama. Saya kesannya, kayaknya nanti kalau fisiknya sering dilatih itu bagus ya. Kesannya saya seperti itu. Terus juga bapak tuh nggak lupa ngasih apa ya, embel-embel dakwah ini. Mau gimana pun kita, dakwah tuh bukan pekerjaan ya. Tapi dakwah adalah cara kita untuk memperbaiki keadaan. Itu kata bapak. Jadi harus tertanam di setiap orang, apalagi cowok kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa tuh? Jadi laki-laki itu sejatinya pelindung bagi perempuan. Tuh, pemirsa. Keren, ya kan? Iya benar. Lanjut. Nah, itu jadi langkah awal saya karena waktu itu kata bapak tuh mau mondok deketin ibu. Oke. Soalnya dulu minta, Bu mau mondok, nggak tahu arahnya kemana. Alhamdulillah ada saudara dari Tebu Ireng, yaitu saudara jauhnya bapak. Main ke rumah, ya minta ada anaknya di sana, yang ditawarin itu saya, tapi ibu nggak mau, jangan, jauhan. Terus waktu itu pernah ketika diajak ibu buat jalan-jalan ke Bali, tuh lewatin Gontor. Ibu bilang, Mas, ini pondok pesantren. Apa namanya Bu? Gontor. Saya lihat Gontor itu, Masya Allah ya, jernih ya, hijau ya. Luar biasa. Kayak keadaannya itu sangat, semangat banget ya. Nah, tapi terus waktu kelas 5 saya tanya lagi ibu, Bu,
jadi mondok di kantor, aduh jangan mas, jauhan. Situ saya agak patah hati sih. Nah tapi kelas 5 itu waktu itu berarti habis silaturahmi ke saudara di Pasiraman. Nah itu kita mampir di Masjid Baitul Matin yang di Zamzam itu pernah Sidi. Oh iya, pernah Nah, Cilongok ya. itu ibu bilang, mas ini tuh pondok pesantren. Hah? Oh iya bu, saya lihat emang ya banyak yang usianya nggak jauh dari saya ikut sholat jamaah. Terus saya ngintip depan, asik nih kayaknya. Mulai nyebar isu ke teman-teman ya, walaupun yang kecawal cuma 2 doang. Tapi alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Jadi mondok pesantren itu adalah pilihan ya, pilihan atau istilahnya tergerak dari keadaan atau juga sesuatu pengalaman pribadi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sekarang di tingkat apa sekarang? Kelas 12 ya? Ya, Oh gitu. Berarti lagi lulus atau lanjut lagi? ya kalau di Zamzam belum ada kamu apa ya? Oh, baru tingkat Nanti, SMA aja. nah baru sampai tingkat SMA. Oke, baik. Oke, kita beralih ke Huda Aulia Assalam. Iya, Mas. Dari ketiga finalis ini, Huda kan sepertinya yang paling matang ya. Ibarat Wah, gila masih itu. belajar mas, sama-sama belajar lah. Udah. Saya penasaran nih, pertama kali Huda berbicara di depan umum dengan tema yang bukan agama ya, tema biasa, itu masih ingat umur berapa? Umur berapa waktu itu? Berarti awal masuk pondok. Iya. Tahun berapa tuh? Itu berarti di kelas SMA. Jadi saya itu SMP masih di umum, sekolah umum biasa. Kemudian baru mondok itu berarti di SMA. Dan di pondok inilah baru tuh dikenalkan dengan mungkin Mas Rifki tahu muhadoroh gitu kan. Iya. Di pondok kita ada muhadoroh berarti setiap pekan itu kita ya sekali gitu kan. Dan ya ternyata bekal saya sampai sekarang hari ini ya dari muhadoroh itu. Jadi ternyata ketika dulu ditunjuk suruh ikut muhadoroh bagian pidato, bagian apa MC, disitulah ternyata baru kerasa loh. Oh ternyata bekal dulu di pondok tuh kemanfaatannya itu baru kerasa sekarang loh. Ternyata ini ya manfaat dari muhadoroh waktu itu, yang padahal dulu itu ketika muhadoroh jangan saya lah, pidato lah, yang lain aja lah, jangan saya lah, kayak menghindar, apalagi untuk pidato ya, karena pidato ini ya mereka tuh merasa kayak keberatan banget gitu, malu, nggak pede gitu kan. Dan ternyata tadi sekali lagi memang ternyata ya yang sepele itu ya ternyata baru kerasanya itu ya sekarang gitu. Oh alhamdulillah ternyata ini ya ternyata dampak dari muhadoroh kemarin itu zaman-zaman SMA. Nah kalau Huda sendiri kan lebih lama, maksudnya apa ya? Mondok itu sudah SMA. Kalau Rifki kan tadi dari SMP ya. Iya. Nah, berarti kan lebih apa ya? Kalau menurut saya itu karena sudah terbiasa hidup di lingkungan yang bukan pondok terus beralih ke pondok, itu ada culture shocknya apa coba? Wah jelas ada ya. Jadi kebetulan memang saya rumah kan di Indramayu dan SMP saya di rumah dekat rumah waktu itu. Dan itu harus SMA itu yang tadinya umum harus mondok, beda suasana gitu kan, dan jauh dari rumah. Pondok saya waktu itu di Tasikmalaya. Iya, di kota Tasikmalaya. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Huda. Kebetulan namanya sama. Masya Allah. SMA-nya di mana Mas? Di Al-Huda. Namanya siapa? Huda. Oh, pondok bapaknya. Oh, bukan. Jadi karena namanya sama kayak pondoknya gitu kan. Namanya Huda, pondoknya Al-Huda gitu kan. Apa namanya? Dikira ya pondok bapaknya kan gitu. Bukan. Saya bukan yang di situ. Saya cuma mondok biasa di situ gitu kan. Iya, jadi kalau perubahan ya itu jelas Mas. Apalagi di 1 bulan pertama. Itu benar-benar baru merasakan jauh dari orang tua pertama. Kemudian suasana yang monoton itu aja gitu kan. Bukan begitu Mas. Tapi kan dunia cowok pondok nggak pesantren. bercerita ya, tahu Iya, kan? diam-diam. Lagi-lagi tidak bercerita. Iya. Tapi kalau lagi awal-awal penyusuan itu yang dilakukan apa biasanya? Jujur ingat rumah. Ingat rumah juga sama orang tua lebih dekat ke ibu, ingat ibu. Apalagi kalau malam pas mau tidur masih ingat banget sampai sekarang. Jadi benar-benar ya Allah ini beneran, apalagi sepekan pertama ditinggal ya. Ya Allah ini ditinggal sama ibu, gimana ya? Teman-teman belum pada kenal gitu kan. Harus belajar ngapal Quran, apalagi kan basicnya tahfidz gitu kan. Kita masih
ya basic Al-Quran masih kurang gitu kan, SMP masih kurang, kemudian harus masuk SMA, di mana di SMA itu harus dituntut untuk ngafal. Bener-bener 1 bulan pertama itu pengen pulang, habis gitu ya banyak tekanan lah. Banyak yang dirasa ya. Iya, banyak dirasa. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah bisa sampai kemudian lulus dari SMA itu 3 tahun. Oke, Alhamdulillah. baik pemirsa. Jadi kalau Putra itu lebih luwes ya, bepergian atau mondok dan sebagainya. Untuk Lantika sendiri, Lantika ini kan tinggal di sebuah kecamatan namanya Purwojati ya. Betul. Sedangkan saya yakin kegiatan organisasi ataupun juga kuliah dan sebagainya lebih banyak dilakukan di kota Purwokerto. Dan ini kan jaraknya jauh nih. Nah, untuk menjalani itu semua itu tipsnya biar tetap fit, aman, orang rumah nggak khawatir seperti apa? Nanti. Baik pemirsa, Satelit TV masih bersama saya Istanto Live dan 3 calon juara dari Pildamas 2025. Dan kita juga masih bersama Ketua Panitia Pildamas 2025 Mas Tri Nugroho. Luar biasa. Jadi pemirsa, tadi sebelum break ya, saya menanyakan ke Lantika nih, karena sebagai seorang perempuan beraktivitas jauh dari rumah, tentunya kan dari pihak keluarga atau apa kan merasa khawatir. Nah, untuk pemirsa juga di rumah, barangkali yang punya aktivitas keseharian yang mirip-mirip Lantika nih. Saya penasaran pengen menanyakan kiat-kiatnya atau bahasa zaman sekarang, tipsnya apa ya biar supaya aktivitas berjalan dengan lancar dan apa yang dilakukan itu juga mendapat restu dari orang tua. Seperti apa lagi? Mungkin sebelum disampaikan kiat-kiatnya mau menyampaikan dulu latar belakang. Oke. Jadi sebelumnya memang sudah merantau di Bandung selama 4 tahun kuliah. Jadi memang sudah mengantongi kepercayaan dari orang tua untuk hidup sendiri. Bahkan pada saat itu diberi kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Jepang selama 6 bulan. Jadi memang kepercayaan orang tua itu sangat penting gitu kan, jauh apalagi ini sudah beda negara gitu. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan orang tua itu bertingkah laku yang benar dulu di rumah gitu, mandiri, ditunjukkan. Nah, ketika sudah mendapat kepercayaan orang tua tersebut, ketika kita beraktivitas insya Allah akan dimudahkan. Dan memang benar untuk perempuan aktivitasnya harus ditemani oleh mahram gitu, dan ayah bapak itu selalu siap sedia untuk menemani karena saat ini masih sendiri gitu. Jadi ketika pagi berangkat, pulang malam bekerja, bapak biasanya menjemput. Jadi dari ayah juga siap siaga untuk selalu melindungi gitu. Saya sebagai anak perempuan satu-satunya Peduli lindungi. peduli lindungi. Peduli lindungi, betul. Tapi kalau sekarang aktivitas sehari-hari dekat rumah atau jauh? Mungkin bisa dibilang sudah berbeda kecamatan gitu, jadi lumayan jauh gitu. Jadi dari pagi mengajar di MI, dilanjutkan mengajar di TPQ, dilanjutkan lagi mengajar di tempat private gitu, jadi sampai malam. Tapi memang passionnya di situ ya? Mendidik. Nah, dari Belajar orang tua sendiri atau lingkungan Lantika waktu masih kecil kan kalau hidup di desa itu memang saya juga bisa ngebayangkan ya suasananya seperti apa, sore ngaji dan sebagainya. Nah, dari pengalaman masa lalu itu apakah itu ada pengaruh ke Lantika sekarang atau memang gimana? Pasti ada pengaruhnya. Karena tumbuh di desa dengan perspektif orang desa, perempuan kan biasanya harus di rumah, dijaga gitu. Tapi karena suka beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Di luar ruangan gitu, maksudnya suka beraktivitas keluar. Activity, ya. That's right. Outdoor activity. So I have to get the trust from my parents gitu. Harus dapat kepercayaan orang tua. Dan pengaruh itu harusnya tidak mempengaruhi kita jadi kita diam di rumah gitu. Justru dari situ kita harus membuktikan bahwa ya perempuan tetap bisa berkarya, perempuan tetap bisa berdaya gitu. Memang harus ada yang menjaga gitu, dan itu semua sebenarnya bisa diatasi. Oke, terima kasih Lantika. Dan ke Mas Tri sendiri nih, di Pemuda Muhammadiyah ini kan tentunya banyak anggota yang dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Apalagi di Banyumas sendiri dengan 27 kecamatan. Ini kan pasti ada satu kendala jarak. Apalagi cuaca sekarang kan sedang tidak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang kangen juga ya. Apalagi untuk cabang-cabang yang jauh misalnya di daerah barat atau timur. Nah,
untuk mengatasi itu semua, atau mungkin bisa disampaikan nanti ke pemirsa Sarteli TV, terutama untuk kader pemuda Muhammadiyah yang sedang menyaksikan bagaimana ke depan pemuda Muhammadiyah untuk tetap solid, tetap bersemangat dalam berkegiatan. Silakan Mas Tri. Oke. Terima kasih Mas Is. Mungkin untuk teman-teman pemuda, ya ini momen yang sangat baik sekali teman-teman untuk segera aktif kembali, baik di cabang. Kita ada 27 cabang Mas Is. Ada 27 cabang yang memang kita jaraknya luar biasa. Kalau kita mau bergiat, misal dari Pekuncen nih, Pekuncen terus kemudian kita ada cabang di Tambak. Itu memang luar biasa perjalanannya, karena memang Banyumas ini lumayan luas itu kan. Nah memang pergerakan kita dibantu dari cabang-cabang. Jadi kalau kita sendiri memang harus bergiat dari cabang 1, kedua, ketiga itu habis tenaganya Pak Is. Sehingga kita dibantu di cabang, maka bergiat di cabang, maka ada cabang, ada ranting. Kita untuk menyambung kegiatan kita. Misal kayak hari ini untuk Pildamas gitu kan. Kita juga share ke cabang-cabang. Harapannya cabang ranting juga bisa ikut untuk bergiat. Nah, harapannya setelah kegiatan ini selesai, kader-kader yang muncul itu juga bisa aktif di cabangnya masing-masing. Termasuk cabang dari Tambak, Sumpio, Kemeranjen dan seterusnya sampai aktif kembali, bergiat, dakwah ayo. Kita berdakwah kembali di Pemuda Muhammadiyah dan juga di pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah juga. Untuk terus bergiat, berkegiatan bersama. Mungkin seperti itu Mas. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu pemirsa, tetap semangat. Oke, dari 3 peserta yang akan tampil nanti di final pada hari Sabtu 22 Maret 2025. Ini kita akan closing statement atau apa yang mau disampaikan menjelang babak final nih. Apakah mau mengajak untuk mendukung atau supaya didoakan dan sebagainya? Seperti apa? Kita nanti mulai dari yang dekat dulu ya, dari Rifki. Silakan Rifki menyampaikan ke pemirsa atau keluarga yang sedang menyaksikan acara ini tentang Pildamas 2025. Ya, bismillah. Pertama adalah saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Dewan Asatidz dan teman-teman sekalian atas supportnya, baik itu doa maupun usaha dalam menghadiri acara yang diselenggarakan. Ya, mungkin tanpa kalian ya, Allah menghadirkan sosok terbaik bagi saya, itu kalian semua yang sudah mau berpartisipasi dalam kesibukan kalian untuk menyelipkan sedikit makna kehidupan untuk saya. Ya, saya sendiri mohon untuk doa dan restunya dari kalian semua, terutama orang tua, karena sekarang saya lagi pulang, jadi kan setiap hari langsung ketemu orang tua. Barangkali nanti di perjalanan ini setelah acara ini saya khilaf, mohon maaf, mungkin sholat tarawehnya di rumah. Nah, itu kan kadang mungkin dipertimbangkan, loh Mas, kok sholatnya di rumah? Mungkin karena saya habis kesibukan atau apa. Terus misal Dewan Asatidz, saya juga mohon izin untuk menyampaikan ilmu yang sudah kalian sampaikan kepada saya. Tentu beberapa ulama pada abad pertengahan, bahkan pada awal permulaan pun mengatakan kalau kita mau menyampaikan suatu ilmu kan harus izin dulu ke yang mengajarkan. Nah, saya izin dari antum Dewan Asatidz untuk memberikan izin dan memberikan restunya supaya saya bisa tampil lebih baik di perform selanjutnya. Dan juga teman-teman, mohon maaf di hari saya final belum bisa menghadiri buka bersama yang nanti diselenggarakan, tapi tetap harapan saya untuk hadir jelas besar, tapi karena keputusan sudah saya tekadkan, saya sudah sampai final, saya harus tuntaskan. Ya, memang seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, sekarang ke Antika nih. Ada pesan yang mau disampaikan untuk pemirsa atau keluarga atau pendukung-pendukungnya nih? Karena saya lihat kemarin waktu Sarteli TV Live ini banyak yang mention Lantika nih. Oke, silakan Lantika bisa menyampaikannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan yang paling utama tentunya mengucap syukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan sampai saat ini. Kemudian untuk kedua orang tua, untuk keluarga besar tentunya atas dukungan dan doa yang selalu hadir menyertai.
Dan untuk Ayahanda Muhammadiyah, Ibunda Aisyah, rekan-rekan Nasyatul Aisyah, juga pemuda Muhammadiyah, pimpinan Purwojati yang selalu mendoakan, mendukung, serta memberikan nasihatnya sangat berperan besar dalam pertumbuhan saya pribadi sampai saat ini. Tidak lupa juga untuk rekan-rekan guru MI Muhammadiyah Karangtalun Kidul, juga TPQ Al-Fatih Gerduren, Ranting Muhammadiyah. Terima kasih untuk dukungan yang saat ini terus digemakan. Tentunya nasihat-nasihat dari rekan-rekan guru sangat berarti untuk saya juga. Jadi untuk semua keluarga, kemudian juga rekan-rekan, terus doakan saya dan bimbing saya supaya bisa menebar manfaat, tentunya bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk sekitar saya. Saya butuh doa dari orang-orang solih, dan kalian semua insya Allah adalah orang-orang yang solih. Amin, amin, amin. Amin, luar biasa, Masya Allah. Nah, Nuk, Huda sendiri nih, ada yang mau disampaikan spesial, karena kemarin juga dari awal itu heboh nih kalau Huda mulai tampil ya. Silakan menyampaikan ke pendukung atau keluarga. Mulai. Ya, bismillah untuk teman-teman semuanya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya sekali lagi saya tidak menyangka ya sampai pada titik ini, sampai bisa masuk dari 50 peserta sampai bisa sekarang ini masuk ke 3 besar ya, untuk yang kemudian nanti kita akan ya kembali berlomba di tanggal 22. Maka dari itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mendukung, terutama keluarga, juga ibu, bapak, adik-adik, adik dan mbak ya. Kemudian untuk ya tidak lupa untuk tim ya Ma'had Fastabiqul Khairat yang selalu menyupport, dari Ustadz Mintaraga, syukran Ustadz, kemudian dari Pak Dorin yang selalu membimbing setiap harinya, kemudian Ibu Siti Mutia yang sedikit saja ada sesuatu dengan saya langsung perhatian, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Kemudian juga untuk mahasantri sekalian, mahasantri Fastabiqul Khairat, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini sampai ya saya aneh gitu kan, sampai bisa di titik ini. Kemudian saya ya juga memohon kepada teman-teman sekalian agar kemudian terus bisa mendoakan ya, kemudian mendukung serta menyupport, dan bismillah semoga di pertemuan besok, di lomba besok di tanggal 22, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Begitu mungkin Mas Is. Masya Allah. Oke, baik pemirsa, sekarang kita ke Mas Tri selaku panitia nih. Dari ini kan sudah hampir mendekati selesai ya. Nah, harapan Mas Tri setelah event ini rampung nih, kedepannya mau seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Mas Is. Mungkin perlu saya sampaikan terima kasih sekali ini kepada pembimbing para finalis ini gitu kan, terutama yang di Zamzam gitu ya, ada Ustadz Arif Fauzi, juga ucapan terima kasih sekali, ini direktur Zamzamnya juga gitu kan. Terus kemudian ada Ustadz Mintaraga di Fastabiqul Khairat, terus kemudian ada Mbak Alantika di PCM, PCA-nya di Purwojati. Ini kader-kader yang luar biasa, terima kasih gitu ya, dilahirkan dari beliau-beliau yang luar biasa juga. Mungkin untuk kedepannya ya harapannya adalah Pildamas ini tidak hanya berakhir di sini, akan ada Pildamas kedua, Pildamas ketiga dan seterusnya, sehingga apa, generasi-generasi yang akan menjadi dai-dai muda ini tidak putus. Harapannya itu Mas dari kita. Dan juga harapan paling besar kami adalah Pildamas berikutnya bisa merangkul semua lapisan remaja yang ada di Kabupaten Banyumas. Misalnya kita harapan banget itu bisa ada peserta dari luar Banyumas, Mas. Kita ada Purbalingga, ada Banjar, bahkan nanti lebih luas lagi. Harapannya Pildamas ke depan bisa diikuti lebih banyak peserta lagi. Mungkin itu harapan. Oke, baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita yang sangat menarik ya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Dialog interaktif kali ini kita membahas tentang persiapan final Pildamas 2025 dan mengenal sang calon juara. Jangan lupa pemirsa untuk menyaksikan final Pildamas 2025 pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 mulai pukul 15.30 di Satelit TV Inyong Epol.
Oke, saya Istantolab, terima kasih, sehat selalu untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.